kembali lagi dalam course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony. Bersama aku lagi, Rani Raj, dan kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang public speaking, sekarang kita akan membahas jenis-jenis public speaking itu apa aja ya. Jadi di sini aku akan mengkategorikan public speaking berdasarkan bagaimana kita melihat materi yang akan kita sampaikan. Di sini aku akan membaginya menjadi empat jenis. Mungkin kita akan langsung mulai saja. Yang pertama itu public speaking yang menggunakan naskah atau scripted biasanya kita bilang ya. Biasanya public speaking atau berbicara di depan umum yang menggunakan naskah ini kita benar-benar menggunakan full script ya. Jadi naskahnya memang benar-benar full. Semuanya apa yang kita bicarakan itu berdasarkan apa yang tertuliskan di naskah yang telah disiapkan sebelumnya pastinya ya. Jadi naskah ini biasanya berbentuk tulisan panjang yang berisikan apa saja sih poin-poin, materi, ataupun topik yang akan kita sampaikan di depan umum. Umumnya pidato atau public speaking yang berbentuk naskah ini dilakukan pada pidato kenegaraan, acara-acara yang bersifat formal ya. Mungkin teman-teman di sini sering lihat kalau misalnya Pak Presiden menyampaikan pidato menggunakan naskah yang banyak ya, atau mungkin Bapak Menteri, biasanya itu beliau melakukan pidato dengan naskah yang lengkap. Informasi yang mereka sampaikan itu harus disampaikan secara detail ke masyarakat. Jadi biasanya pidato atau public speaking yang berbentuk naskah ini berbentuk formal, karena memang mereka harus direview terlebih dahulu, dilihat terlebih dahulu apakah topik atau materi yang disampaikan sudah lengkap dan memang benar-benar harus dipastikan semuanya tersampaikan. Untuk itu biasanya mereka akan berpidato menggunakan naskah. Nah, yang kedua ini kita melakukan public speaking dengan menggunakan draft atau bisa kita bahasa Indonesiakan dengan kata kunci. Contohnya misalnya kita akan menyampaikan materi terkait dengan tanaman. Keywordnya atau kuncinya hijau, ditanam di tanah, di tempat ketinggian, lalu 6 bulan sekali. Misalnya kita menunjukkan pointer-pointer seperti itu. Nah, dari keempat kata kunci atau pointer tersebut, kita akan mengembangkan sendiri dengan kalimat kita. Contohnya, ya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menyampaikan terkait dengan tanaman. Jadi tanaman ini biasanya berbentuknya hijau, lalu ditanam di tanah ya. Umumnya mereka bisa hidup jika ada di daratan yang tinggi. Lalu untuk masa panennya sendiri biasanya mereka masa panennya adalah 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Nah, seperti itu biasanya bentuk public speaking yang menggunakan draft atau kata kunci. Jadi biasanya pembicara atau public speaker itu menyiapkan kata kunci yang mudah diingat. Contohnya tadi yang saya contohkan, saya menggunakan kata hijau, lalu ditanam di tanah, lalu dataran tinggi, dan selanjutnya 6 bulan sekali. Nah, kata-kata kunci itu yang membuat saya menjadi mudah mengingat apa saja topik-topik yang ingin saya sampaikan. Dan tentunya semua materi atau semua topik yang ingin saya sampaikan dengan lengkap dengan menggunakan pointers tersebut atau kata kunci tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa struktur pembicaraan telah disiapkan sebelumnya. Jadi biasanya memang bentuknya terstruktur ya. Jadi pointers ini tujuan utamanya adalah agar struktur pembicaraan kita tidak mengarah atau melenceng kemana-mana. Itu. Nah, biasanya dilakukan pada pidato-pidato semi formal hingga formal. Jadi banyak sekali public speaker atau pembicara yang menggunakan cara ini karena memang lebih mudah dan tentunya lebih tidak ribet ya, mengurangi beban mereka untuk menyiapkan naskah yang panjang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi jenis public speaking yang menghafal. Nah, ini mungkin kamu pernah merasakan ketika zaman sekolah dulu gitu ya, atau ketika mengikuti lomba gitu ya. Pembicara ini biasanya menghafal setiap kata yang akan digunakan, setiap kalimat yang akan disampaikan. Dan resikonya seperti yang saya bilang tadi, ada kemungkinan mungkin ada beberapa poin yang tidak tersampaikan karena lupa. Itu yang biasanya menjadi kekurangan dari public speaking jenis menghafal ini ya. Jadi kalau misalnya naskah sama sekali mungkin kesempatan lupanya sedikit ya, karena memang sudah scripted. Kalau poin-poin juga kesempatan lupanya sangat sedikit, tapi kalau benar-benar menghafal itu ada potensi untuk kita lupa menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan, atau mungkin kita menyampaikannya dengan tidak berstruktur. Biasanya public speaking yang menghafal ini dilakukan di acara yang bersifat kompetisi atau ada proses penilaiannya.
Misalnya kalian melakukan presentasi depan guru, biasanya dinilai ya. Tidak mungkin kalian bawa naskah misalnya, harus dihafal. Atau ketika kalian melakukan presentasi terhadap hasil karya kalian dalam sebuah perlombaan. Itu biasanya kalian juga harus menghafal gitu ya. Atau mungkin dalam pekerjaan juga seringkali kalian akan menyampaikan performa kalian melalui laporan atau presentasi, itu juga tidak bisa menggunakan naskah ya, harus menghafal gitu ya. Jadi biasanya public speaking yang bersifat menghafal ini pada umumnya ketika kita melakukan pembicaraan yang bersifat dinilai. Seperti itu. Yang terakhir, ini yang paling seru ya, ini spontaneous. Jadi kita melakukan pembicaraan di depan publik secara spontan. Jadi ini biasanya lebih mengungkapkan pengalaman pribadi atau cerita yang berkaitan dengan pembicara atau audiens. Karena memang pembicaraan yang spontan ini tidak ada materi yang disiapkan sebelumnya ya, tidak ada topik yang disiapkan sebelumnya. Biasanya akan disampaikan oleh pembicara ini bersifat hal-hal yang bersifat pribadi atau berdasarkan pengalaman sendiri gitu ya. Bukan hal-hal yang berat atau hal-hal yang bersifat sulit ya. Untuk itu biasanya contohnya ketika kita ada di pernikahan ya, wedding speech atau ceremonial speech, biasanya tolong dong mungkin teman saya bisa menyampaikan kesan-pesannya gitu ya. Atau bersifat testimonial juga bisa jadi ya. Jadi semua yang bersifat spontaneous ini biasanya materi yang disampaikan itu bersifat informal sampai ke non formal, bukan hal yang berat atau bukan hal yang substansial seperti itu. Nah, itulah tadi jenis-jenis public speaking yang sudah saya bagi menjadi 4 ya. Tentunya keempat jenis-jenis public speaking ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Biasanya semakin scripted, semakin memiliki naskah, semakin panjang naskahnya, biasanya acaranya semakin formal. Karena memang materi yang disampaikan harus sedemikian lengkap dan terstruktur. Dan semakin tidak scripted atau tidak bernaskah, contohnya spontaneous ini, maka semakin informal. Mungkin kalau public speaking yang bersifat spontan ini seringkali kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya, untuk memberikan testimonial mungkin, atau ketika di pernikahan teman kita, seperti itu. Jadi semoga teman-teman setelah melalui video ini bisa lebih membedakan jenis-jenis public speaking. Nah, kira-kira pengen tahu lebih lengkapnya lagi seperti apa? Sampai ketemu di video selanjutnya.